Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, tadi saya sudah minta maaf kepada kalian karena saya sudah terlanjur janji kepada Pak Nur Ahmad. Karena beberapa hari ini saya menanyai beliau, sudah saatnya saya berbalas pantun. Atau jangan hanya bertanya terus, harus berani tanya. Pak Nur Ahmad, silakan masuk. Di layar sudah ada saya kasih alamatnya. Bapak tinggal mengambil 4NTE 6HQZ4P. Itu ketikkan di belakang streamyard.com garis miring. Nah, garis miring hapus, itu masukkan ya. Kawan-kawan, siapapun namanya yang bukan Pak Nur Ahmad saya kick. Mau kalian hanya menonton, mau kalian hanya nimbrung, saya kick. Ya kawan-kawan ya. Sambil kita menunggu Pak Nur Ahmad kawan. Pak Nur Ahmad di kolom komentar juga ada itu saya buat ya alamatnya. Saya hanya ingin meminta kalian, jangan lupa dong ya, ditonton sekali-sekali kalian itu yang pendek-pendek aja ya. Tujuannya apa? Biar channel ini tetap hidup kawan. Bolehlah kalian mengira saya ini hanya share-sharean gini, tidak. Bahwa kita juga ada bayar listrik, bayar internet dan lain-lainnya kawan-kawan ya. Ya saling menopanglah kita kawan. Saya memberi ilmu, menyuguhkan sesuatu hal sehingga kalian bisa memahami. Saya tidak minta imbalan kawan, tidak. Tetapi ya nontonlah iklan itu biar ada dikit dari YouTube-nya gaji kami ya. Oke Pak Nur Ahmad silakan masuk. Gampang kok Pak. Di situ ada 4NTE 6. Itu aja diambil. Itu sudah bisa masuk langsung Pak ya. Dan kalau bisa dari kolom komentar juga ada itu saya buat. Siapapun kalian yang bukan namanya Pak Nur Ahmad, saya kick. Ini sudah banyak masuk, Nyono, hapus terus. Yang tidak namanya Nur Ahmad, jangan coba-coba masuk. Dulu waktu saya debat di apa namanya itu? Facebook, demikian juga. Yang tidak namanya disebut minggir. Ada yang coba-coba ini langsung saya kick dan saya blokir. Kalau tidak bisa blokir orang ya, susah. Pak Nur Ahmad silakan masuk, saya masih menunggu. Sabar ya kawan-kawannya, beliau mungkin masih pencet sana pencet sini. Sang nonton namanya, ada Fernet Rus, memang orang-orang tolol. Sudah saya bilang khusus Pak Nur Ahmad tetap aja masuk. Dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Nanti saya buat bahasa Inggris, saya nggak tahu. Ayo masuk. Saya harap orang Kristen jadi orang cerdas. Dibaca apa yang ada di layar kalian. Jangan asal menyosor-nyosor aja. Nyanyi dulu bang. Saya mau nyanyi tapi suara lagi. Siapa ini? Farrus. Memang tolol kau. Dari aku bilang namanya Nur Ahmad, kau yang masuk. Letihung. Ayo. Sabar ya kawan-kawannya, biar saya diskusi dengan Pak Nur Ahmad. Ya, istilahnya diskusi-diskusi ringan. Dia mau bertanya apapun silakan. Karena saya mau memberi pengajaran kepada dunia ini. Agar orang-orang di Geraha Mualaf itu matanya terbuka. Terbukanya maksudnya gimana? Ya mereka jangan keroyokan membahas kitab suci Al-Quran. Cukup satu orang, ya begini harus berani bertanya jawab ya. Itu yang kita inginkan ya. Tolong dibaca, alamat itu kan sudah saya buat di depannya. Khusus Nur Ahmad. Kalau nama kalian bukan Nur Ahmad, jangan coba-coba masuk. Kalian sering menghina ada Nabi apa itu ya. Tidak bisa baca tulis. Kalian pun tidak bisa baca tulis. Pak Dedarto, mohon maaf. Ini khusus untuk Nur Ahmad. Halo Nur Ahmad. Silakan Pak. Mr. Viewers, ini juga khusus untuk Pak Nur Ahmad. Cerdas kenapa? Saya mau ngajari kalian cerdas, tidak asal nyolonong-nyolonong. Dibaca ya. Halo kawan-kawan. Sabar, Pak Nur Ahmad pasti masuk dia. Gampang kok Pak caranya Pak. Ya kayak cara Bapak tadi masuk pertama sekali.
Nanti Bapak bebas bertanya, mau mengenai tentang ketuhanan Yesus, bisa. Mau mengenai Tritunggal, bisa. Mau mengenai apapun, bisa. Ya Pak Nur Rahmat, silakan. Apa ini? Tadi namanya Pak Darto, sekarang Farus. Pak, kan Yesus bisa ngidupin orang ya? Apakah Yesus IMBA? Apa ini? Dan harus di NERF bahasanya. Ruben, kamu baca dong di layar itu apa pesannya? Aneh-aneh aja. Ya, halo kawan-kawan, silakan masuk ya. Semoga Pak Nur Rahmat bisa cepat masuk dan kita segera diskusi ya. Halo Pak Nur Rahmat. Oke, kita bincang-bincang dulu ya sebelum Pak Nur Rahmat masuk. Kawan-kawan, sekarang pendebat-pendebat muslim itu sudah ketar-ketir. Karena orang-orang Kristen sudah mulai mengerti kitab suci mereka. Ya. Dan mereka tidak bisa lagi menutup-nutupi. Ya. Meskipun kalian lihat Sinandar banyak cakapnya di Geraha Mualaf, itu hanya untuk menutupi kekurangannya. Ya. Itulah namanya apa ya? Biar jangan kelihatan dia lagi galau atau lagi apa. Begitulah cara dia, kawan. Ya. Mengapa mereka mulai jantungan melihat para pendebat Kristen? Karena sudah mulai menjamur dan banyak. Dan selain banyak, juga sudah mulai mantap-mantap ya. Dan sudah mulai, apa namanya itu, cerdas-cerdas. Nah ini satu ini orang nggak mengerti bahasa Indonesia ini. Mr. Viewers, copy linknya ke chat. Ini copy linknya sudah saya kasih ya. Nah itu di copy paste aja Pak. Pak Nur Muhammad sudah masuk ya. Ini kawan-kawan yang namanya tidak saya sebut, janganlah kalian masuk. Cobalah kalian jangan jadi ikut-ikutan buta huruf. Oke, sekarang Pak Nur Rahmat sudah masuk. Halo Pak Nur Rahmat. Iya, halo. Ya, selamat malam Pak ya. Ya, selamat malam Bang Rudi. Oke. Iya, jadi saya agak grogi. Mana ya? Yang grogi, bercampur, rada-rada was-was juga. Kenapa sih saya maksudnya untuk malam ini spesial hanya saya sama Bang Rudi. Ya, tahulah Bang Rudi, saya kan selama ini kepercayaan atas kepercayaan kami ini, kami kan mendapatkan tekanan juga dari beberapa ini. Jadi terus terang agak-agak was-was, pikir ini apa. Oke, saya jelaskan Pak ya. Itu biasa saya lakukan Pak. Misalnya ada orang yang saya janjikan mau berdialog, kayak kemarin Pak Gotham. Cuman Pak Gothamnya belum bisa. Kalau dia nanti bisa, langsung dia dengan saya berdialog Pak. Jadi Bapak nggak usah takut, nggak usah was-was. Karena Bapak yang bertanya kekristenan. Bukan saya bertanya tentang Bapak. Bapak bertanya tentang kekristenan. Paham ya Pak ya? Iya. Jadi dan saya pun membuka ruang. Saya sama seperti yang menjadi slogannya Bang Rudi, jangan cuma mau bertanya. Iya, itu dia. Ditanya. Ya, makanya kemarin kan saya bertanya sama Bapak. Hampir 1 jam, 2 jam itu ya. Sekarang Bapak bertanya kepada saya. Ya, saya akan coba bertanya, tapi saya belum masuk ke masalah-masalah teologi. Yang ingin saya tanyakan sama Bang Rudi, sejauh ini selama Bang Rudi pastilah mempelajari juga Islamologi, sama juga yang lainnya, Kristologi juga yang Muslim pelajari. Jadi tahu atau sesuai dengan apa yang Bang Rudi pahami tentang Islam,
adakah suatu suatu pemahaman-pemahaman yang memberikan peluang bahwa ini bisa jadi ini benar dan Islam ini benar. Nah, dan itu pertama. Dan kedua, adakah suatu pemahaman atau suatu ajaran yang di dalam Kristen yang kesannya agak meragukan juga dalam keimanan Bang Rudi? Saya pikir sangat terbuka. Nah, kita kan manusia yang diberi pemahaman lewat kitab suci, lewat para ahli-ahli agama. Dan mereka itu bisa saja kita salah dalam memahaminya atau kita kurang pengetahuan kita sehingga membuat ada hal-hal yang membuat kita ragu. Kalau di dalam keimanan Abang Rudi sendiri tentang Kristen, adakah keraguan secara menyeluruh sih tidak, tapi mungkin ada beberapa poin yang membuat Abang Rudi ragu. Dan kalau di dalam Islam sendiri kira-kira ada tidak pemahaman-pemahaman dalam Islam yang membuat ini bisa jadi ini benar. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira menurut Abang gimana? Oke. Banyak orang menuduh saya mencari kesalahan Islam. Banyak orang menuduh saya mencari kesalahan dalam Al-Quran. Maka berkali-kali saya jelaskan. Justru saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Justru saya mencari kebenaran di dalam Islam. Hanya saja sampai saat ini saya belum ketemu. Itulah yang saya selalu kumandangkan kepada semua orang. Jangan kalian bilang saya mencari kesalahan. Tidak pernah. Saya selalu mencari kebenaran. Nah, begitu. Kalau di dalam Kristen, apakah ada keraguan? Ya. Sampai saat ini, ketika kalau dulu waktu masih kecil kita karena belum punya pengetahuan, kita bukan ragu, tetapi bingung bagaimana ini. Tapi setelah saya mulai belajar itu kitab suci itu, ya, maka saya mengerti apa yang terjadi. Dan setelah itu saya tidak memiliki keraguan, tetapi pencarian. Itulah sebabnya saya mencari kesalahan di dalam Bible. Dari dulu sampai sekarang saya cari kesalahan di Bible. Tapi hingga detik ini pun saya belum menemukan. Itulah yang bisa saya katakan kepada Bapak. Silakan Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke. Iya. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa tidak ada selama pembelajaran selama ini tidak ditemukan satupun suatu keraguan di dalam Kristen dan menemukan kebenaran di dalam Islam yang mengatakan tanda kutip yang mengatakan bahwa contohnya kayak Isa diangkat ke langit, mungkin itu mendukung pemahaman atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bible. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Bang ya. Iya. Oke, jadi yang ingin saya tambahi satu lagi. Bahwa saya juga sering berkata kepada orang-orang, jika kau tidak percaya satu ayat saja di dalam kitab sucimu, tinggalkan itu kitab suci beserta Tuhan-Tuhannya. Itulah sebabnya saya tidak pernah tidak percaya pada isi Bible. Saya selalu percaya. Begitu saya tidak percaya satu ayat saja, saya tinggalkan itu Bible, saya bakar malah, baru saya tinggalkan ikut Tuhan-Tuhannya. Nah, silakan Pak. Iya. Berarti kalau dalam pandangan Bang Rudi, saya ini cari-cari nih pertanyaan saya kemarin agak lupa ketika hari ini ternyata ada janji ya sama Bang Rudi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini baru-baru ada nanti di kepala saat ini juga iya. Jadi sesuai dengan itu, kalau dari Bang Rudi sendiri, berarti bisa memberikan kesimpulan dan berani memberikan pernyataan ketika Alkitab, Bible disandingkan dengan Al-Quran dan diuji menggunakan parameter yang baku, bahwa di manakah kitab suci yang benar-benar murni berasal dari Tuhan, maka berarti Bang Rudi akan sampai kepada kesimpulan bahwa hanya Alkitab yang merupakan kitab suci yang berasal dari Tuhan. Dengan begitu, secara otomatis, karena kebenaran itu bersifatnya mutlak, secara otomatis berarti Al-Quran tertolak dalam pandangan Bang Rudi. Begitu ya Bang? Nah, begini saya jawab.
karena saya adalah orang yang beragama Kristen dan kitab suci saya adalah Bible, maka saya katakan tadi, saya mencari kesalahan di dalam Bible. Karena itu memang tugas saya. Namun hingga saat ini saya belum menemukan kesalahan itu. Andai kata nanti saya temukan satu kesalahan yang membuat saya tidak percaya, saya akan meninggalkan Bible itu dan meninggalkan berikut Tuhan-Tuhannya. Nah, sampai saat ini karena saya belum menemukan kesalahan, maka saya juga membuat perbandingan seperti yang Bapak katakan. Saya mencari perbandingan ke dalam Al-Quran. Saya cari kebenaran di dalam Al-Quran. Saya gali kebenaran di dalam Al-Quran. Saya bandingkan dengan berbagai data. Bahkan dari Al-Quran itu sendiri saya bandingkan. Saya tidak suka mencari kata profesor ini, karena itu manusia. Saya hanya suka melihat apa isi Al-Quran itu. Sampai detik ini saya belum menemukan. Namun andai kata satu hari nanti, saya menemukan kebenaran di dalam Al-Quran, maka saya akan meninggalkan Bible beserta Tuhan-Tuhannya. Itu yang bisa saya berikan kepada Bapak jawaban. Iya, iya. Berarti bisa dikatakan bahwa dalam pandangan Bang Rudi berarti Al-Quran bukan sebagai sebuah kitab suci dari Tuhan ya Bang? Saya tidak mengatakan demikian, karena saya lagi mencari kebenarannya. Iya, dan hasil pencarian selama ini sudah bisa dibuat suatu kesimpulan? Belum. Itulah sebabnya saya bilang, sampai detik ini saya mencari kebenaran Al-Quran. Dan peluang itu terbuka seandainya atas karunia, atas kehendak dari Tuhan maha berkehendak. Dan seandainya di suatu saat nanti Tuhan berkehendak bahwa ternyata Bang Rudi menemukan kebenaran ada pada Al-Quran, maka Bang Rudi akan beriman kepada Al-Quran. Ya, betul. Dan saya percaya bahwa Allah yang di dalam Al-Quran bisa membolak-balik hati. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada saudara-saudara yang Islam, yang Muslim, agar Allah yang kalian sembah membolak-balik hati saya, sehingga saya mengikut dia. Dan saya tidak bisa menentang itu, karena dia adalah Tuhan. Oke Bang, iya. Ya. Tapi kesannya tanya jawab ini terkesan kaku Bang ya. Ya, saya ingin Bapak agak rileks sedikit aja, agak rileks. Iya. Oke Bang, jadi saya akan coba mulai masuk kepada hal-hal yang bersifat teologis. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan ini Bang. Jadi saya mempelajari pemahaman saudara-saudara saya yang Kristen berdasarkan Alkitab bahwa misi kedatangan Yesus ke dunia adalah guna memberikan keselamatan kepada manusia, siapapun dia. Walaupun dalam beberapa teks di dalam Alkitab mengatakan bahwa di luar daripada bangsa Israel, di luar daripada suku Israel tidak diperkenankan untuk memperoleh pengajaran akan Taurat. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Jadi kita manusia pada umumnya kan terbagi atas beberapa kelas yang secara spesifik dari segi usia itu ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa, ada orang tua. Dan di dalam Injil saya tidak menemukan bagaimana kisah hidup Yesus ketika dia masih remaja, ketika dia mulai beranjak dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan akhirnya mulai viral, mulai terkenal ketika dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada kepada murid-muridnya ketika itu. Yang ingin saya tanyakan, kenapa hal itu tidak terekam, tidak terdokumentasi di dalam Alkitab, padahal Alkitab sendiri mengatakan bahwa di dalam kitab suci mengatakan bahwa bahkan Yesus itu sudah berbicara ketika masih dalam buayan. Nah, jadi kenapa ketika proses cerita hidup
Yesus ketika beranjak dari anak-anak sampai usia remaja itu tidak terekam. Padahal upaya memberikan keselamatan itu kepada segenap lapisan manusia. Yang anak-anak memperoleh pengajaran ketika seandainya ada dinukilkan di dalam kitab suci bahwa masa kanak-kanak Yesus itu penuh dengan ini dan itu. Masa remaja Yesus penuh dengan ini dan ini itu. Namun kenapa yang terdokumentasi, yang terekam, itu hanya masa riwayat hidup Yesus ketika proses lahirnya, dan tiba-tiba next, dalam selang berapa tahun, lalu tiba-tiba dia hadir sebagai seorang pengajar, seorang ini kepada murid-muridnya. Jadi kenapa hal demikian tidak terdokumentasi oleh Injil? Oke, itu aja. Saya jawab Pak ya. Kalau Bapak katakan bahwa Yesus sejak dalam buayan sudah bicara, itu tidak ada terdapat di dalam Bible, Pak. Kami tidak mengimani itu. Itu terdapat di dalam ayat Al-Quran. Surah 19 ayat 30, kok nggak salah ya 30. Nah, mengenai mengapa Yesus tidak ada kisah masa kanak-kanaknya. Nah, waktu itu adalah Raja Herodes ingin membunuh Yesus. Ingat ya, ingin membunuh. Maka dia perintahkan bahwa anak-anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Nah, itulah sebabnya mereka menyingkir ke Mesir. Dan setelah Herodes itu mati, kembalilah mereka ke tanah Nazaret itu kembali. Dan penggantinya juga ingin membunuh lagi. Ya kan? Maka yang dilakukan adalah mereka menutup rapat siapa Yesus. Itu yang dilakukan Yusuf dan Maria. Maka ketika umur 12 tahun, mulailah mereka melakukan tradisi orang Yahudi atau orang Israel, yakni beribadah ke Bait Allah. Nah, Bait Allah di sini letaknya di Yerusalem. Di Yerusalemlah cerdik pandai berada. Mulai dari ahli kitab suci, orang yang bisa menulis, orang pemikir, dan sebagainya macamnya. Maka Yesus pergi ke sana. Sesampainya di sana di Lukas 2 bisa kita baca itu Pak ya. Dijelaskan di Lukas 2 itu, saya buka dulu ya. Nah, kalau Bapak nanti membaca di sini, disitulah dikatakan bahwa orang tuanya pulang, tetapi Yesus ternyata tinggal. Ya kan, pada hari raya Paskah, mereka pergi ini. Ya, ternyata sehabis hari raya mereka berjalan pulang, tinggal Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ternyata yang dilakukan Yesus di sana adalah bertanya jawab. Bertanya jawab dan siapa? Cerdik pandai. Ahli Taurat, orang Farisi. Cerdik pandai itu sarjana-sarjana lah atau apalah yang pandai tulis baca. Dan ketika mereka berdialog di sana, mereka heran. Kok Yesus ini bisa menjawab melebihi mereka? Nah, ini berbahaya, Pak. Karena Yesus lagi dicari-cari, ingin dibunuh. Dan orang-orang Taurat dan Farisi ini kan menunggu-nunggu ini. Mana sih orangnya kan gitu. Maka ibunya ketika bertemu, maka dibawa pulang ke Nazaret. Dan di Lukas 11 itu dikatakan, nah ini jelas dikatakan, lalu di ayat 51, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Artinya, ibu dan bapaknya menyimpan semua perkara-perkara itu. Agar apa? Agar Yesus tidak sampai dikenali orang. Kan demikian. Maka satu-satunya cara mereka tetap di Nazaret. Tidak dijelaskan lagi bahwa mereka pergi ke Yerusalem. Andai kata mereka kembali ke Yerusalem ketika umur 13 tahun, pasti tertulis. Karena cerdik pandai, orang pintar, ahli tulis segala macam ada di Yerusalem. Ya. Sehingga yang terjadi, boleh saya katakan mereka menetap di Nazaret dan tidak kembali ke Yerusalem lagi. Nah, ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi manusia-manusia yang mengasihi Yesus itu di Yerusalem, di Nazaret, sorry. Nah, kemudian mengapa muncul lagi cerita Yesus ya di umur 29 atau menjelang 30? Karena Yesus sendiri mengatakan
Sudah saatnya, sudah waktunya bahwa anak manusia akan diserahkan. Bahwa anak manusia akan menderita. Nah, jadi semuanya itu ada urutan waktunya. Yang mengetahui itu siapa? Yesus. Yesus itu kenapa bisa mengetahui berapa hari ke depan, berapa tahun ya? Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, itu Pak, silakan. Iya, iya. Oke lah. Karena Yesus, kenapa Yesus mengetahui? Kenapa Yesus mengatakan karena Yesus mengetahui? Karena Yesus adalah firman. Kalau seandainya Yesus benar adalah firman, ketika ada seorang murid bertanya tentang kapan datangnya kiamat, kenapa Yesus tidak? Itu kapasitas Yesus ketika itu sebagai apa? Apakah sebagai seorang Mesias saja? Apakah kapasitasnya waktu itu ada Mesiasnya, ada Tuhannya, atau kapasitasnya bagaimana? Ketika nanti dalam satu waktu Yesus bisa mengetahui hal-hal gaib, hal-hal yang mustahil diketahui oleh manusia. Namun dalam beberapa kesempatan terbukti Yesus juga tidak mengetahui. Lalu momen-momen yang mana saja ketika Yesus hadir dalam kapasitas sebagai manusia juga sebagai Tuhan, dan momen mana saja Yesus hanya murni sebagai Tuhan dan sebagai manusia dan bukan sebagai seorang Tuhan. Yang coba dipertegas lah hal ini, Bang Rudi. Oke, saya pertegas. Pertama, sebelum saya ke situ Pak, mungkin Bapak sudah sering mendengar perumpamaan saya. Saya ulangi lagi. Pada zaman Nabi Musa, Allah hanya mengutus suaranya. Dan suara itu selalu disaut dengan oleh Musa, ya Tuhan, ya Yahweh, Elohim, Adonai. Sama dengan sekarang, Bapak mendengar suara saya. Bapak bilang, Pak Rudi, Pak Rudi. Bapak menamai suara saya itu dengan Pak Rudi. Karena Bapak sudah melihat saya, makanya Bapak bisa kenal. Kalau misalnya begini, Bapak menamai suara saya itu Pak Rudi. Tidak ada tidak bukan. Padahal itu hanya suara saya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena suara saya itu sedang bersama-sama dengan saya. Kan demikian. Nah, setelah itu, Tuhan mengutus Yesus ke dalam dunia. Citra dan firman menjadi manusia. Demikian juga saya kepada Bapak. Saya mengutus citra saya, gambaran saya, suara saya, dan roh saya. Karena roh adalah menghidupkan. Yesus hidup karena ada roh. Sumber kehidupan Yesus dari roh. Dia hadir di hadapan Bapa. Sehingga Bapa bisa mengenal siapa si Rudi. Demikian juga manusia. Sehingga manusia bisa mengenal siapa Bapa. Dari Yesus. Oke? Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Sama dengan digital saya, Pak. Dia berkata-kata bukan dari dia sendiri, tapi dari aku yang mengirim dia ke hadapan Bapa. Ya kan? Apa yang kulakukan berasal dari Bapakku, kata Yesus. Sama, Pak. Apa yang dilakukan citra saya itu, apa yang misalnya ini, itu bukan berasal dari dia, tapi berasal dari aku, Pak. Sampai sini sudah mulai mengerti ya, Pak ya? Saya harap mengerti. Nah, sekarang kalau Yesus itu Tuhan, ketika ditanya kapan hari kiamat, lantas kenapa tuh Yesus tidak menjawab? Jawabannya sederhana, Pak. Yesus masih memiliki unsur daging di dalam dirinya. Maka bukan tidak bisa Tuhan membeberkan semuanya. Tapi Tuhan melihat satu halangan, yaitu daging. Daging dan darah tidak bisa mengucapkan 100% rahasia surga, apalagi mengenai hari kiamat. Kan demikian. Contoh, gambar yang saya kirim kepada Bapak ini memiliki keterbatasan, Pak. Dia digital, sehingga dia tidak bisa makan. Kalau saya makan, maka dia makan. Kan demikian. Kita ini kan. Nah, sekarang digital saya ditanya orang, Rudi, kapan kau mau pergi ke matahari? Yang menjawab apakah si Rudi? Tidak, saya, Pak. Saya katakan, saya tidak tahu. Bapak dengarkan, Bapak katakan saya tidak tahu. Kenapa saya harus katakan saya tidak tahu? Karena memang digital saya ini tidak tahu dia kapan saya pergi ke matahari. Tetapi saya yang di sini tahu kapan saya pergi ke matahari. Kan Bapak bertanya kepada digital saya, bukan kepada saya. Ngerti Pak ya? Nah demikian juga Yesus ditanya kepada daging itu. Kapan hari kiamat?
Bapa juga yang menjawab. Saya tidak tahu katanya. Malaikat pun tidak tahu. Anak tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Memang Bapa yang tahu. Nah, sekarang mungkin orang bertanya, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Baik, saya uji. Kalau memang syarat menjadi Tuhan, harus memberitahu hari kiamat itu kapan. Maka tidak satu pun agama di muka bumi ini yang memiliki Tuhan. Loh kok bisa sang debaters? Tuhan siapa yang pernah memberitahu kapan kiamat? Yang ada hanya janji. Pernyataan yang masih kosong. Ya. Contoh, ada sebuah agama mengatakan, aku tahu hari kiamat kapan. Kata Tuhannya. Ya kapan? Ditanya orang. Ya penting aku tahu. Ya kapan? Penting aku tahu. Siapa yang bodoh? Kalau ditanya kapan, maka saya harus menjawab. Maka itu sering saya katakan, saya lebih hebat dari Tuhanmu, saya bilang. Loh kok bisa sang debater? Iya. Tanya sama saya kapan hari kiamat. Ditanya, kapan sang debater hari kiamat? Saya jawab, hari Selasa, tanggal 14 bulan 2. Selesai. Jam 10. Berani nggak Tuhanmu melebihi saya bilang. Tentu tak berani, tinggal menyebutkan tahun. Mengerti ya? Saya bilang hari Selasa, tanggal 14, bulan 2, jam 10 pagi. Kalau bisa Tuhanmu melebihi saya, maka benar dia adalah Tuhan. Tak satu pun di dunia ini berani Tuhannya mengatakan tahun berapa, Pak. Nah itu, sama dengan saya. Tak saya sebutkan tahunnya. Sampai sepanjang dunia, sampai nanti kiamat, nanti kapan. Hari Selasa tetap ada. Ya kan? Tanggal 14 tetap ada, bulan 2 ada. Jam 10 ada, tahunnya nggak berkesudahan. Oke Pak, itu jawaban saya. Oh ya, berarti ketika masa Yesus Tuhan, dalam pengertian Bang Rudi, bahwa ketika itu Tuhan datang ke bumi, ketika menjadi manusia kapasitasnya bukan sebagai Tuhan. Berarti ketika Bang Rudi mengatakan Yesus adalah Tuhan, berarti sebuah kekeliruan. Karena ketika ternyata ada momen-momen ketika Tuhan itu tidak tahu. Dan itu terbuktikan Bang Rudi sendiri mengatakan bahwa ketika itu ada keterbatasan. Karena dia terbungkus oleh daging. Berarti ketika kita mengimani seorang Tuhan yang ternyata memiliki keterbatasan, apakah tidak rancu? Apakah tidak ini merupakan sebuah kekeliruan? Oke, saya jawab. Ketika Yesus datang ke dunia itu firman menjadi manusia, Pak. Bukan Tuhan yang di sorga itu langsung menjadi manusia, tidak. Kalau Tuhan yang di sorga itu menjadi manusia, maka sorga kosong. Maka ketika Yesus mati, betul Tuhan mati. Karena Tuhan itu menjadi manusia. Tetapi yang terjadi adalah firman yang menjadi manusia, dan manusia itu diberi nama Yesus. Kapan Yesus ini menjadi sama dengan adalah Bapa? Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Selesai. Nah, Bapak bilang, berarti tidak bisa dikatakan Tuhan dong, karena ada keterbatasan daging, sehingga tidak tahu hari kiamat kapan. Sekarang saya tanya semua agama di dunia ini. Oke, kalian Tuhan kalian di sorga, dalam tidak wujud daging. Apakah dia maha tahu? Buktikan dia melebihi saya. Hari Selasa tanggal 14 bulan 2 jam 10 pagi hari kiamat. Bisa enggak Tuhanmu melebihi saya? Saya bilang. Tak ada yang bisa menjawab, Pak. Padahal bukan Tuhannya, bukan manusia. Tak ada yang bisa menjawab. Tuhannya pun tidak bisa menjawab. Iya. Saya lebih hebat dari Tuhanmu, saya bilang. Kalau memang itu standarisasinya. Iya, tapi bukankah di kesempatan itu juga Yesus mengatakan bahwa hanya Bapa saja. Hanya Bapa. Dan ketika Yesus berkata-kata hanya Bapa, H-A-N-Y-A, bukankah itu firman? Bukankah dia adalah firman? Apakah tidak aneh, Bang Rudi? Ketika hanya Bapa, ketika hanya Bapa pun adalah sebuah firman. Adalah kalam. Kalam adalah firman. Apakah bukankah Tuhan yang sedang berkata-kata itu? Berarti Tuhan tidak tahu? Oke, saya jawab. Perlu Bapak ingat konteksnya Yesus di dunia adalah daging, Pak. Maka orang bertanya kepada daging.
Ya kan? Sementara saya mengatakan aku dan digitalku adalah satu. Apa yang diucapkannya berasal dari aku. Betul. Kan dia bertanya kepada daging. Sehingga daging tidak, Tuhan menjawab. Anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu kapan hari itu datang. Mengapa Yesus mengatakan gitu? Karena Yesus sudah memulai pembicaraan bahwa dia akan datang seperti maling tengah malam. Kalau Yesus mengatakan, ya hari Jumat tanggal 2 tahun sekian-sekian, itu bukan maling lagi. Itu sudah dijadwalkan. Berarti itu apa? Perampokan. Ya, Perampokan berarti ketika itu ya, berarti ketika itu Yesus sengaja tidak mau memberitahukan begitu. Bukan karena memang dia tidak tahu, tapi kan dia sengaja bilang tidak mau Bapa yang memberitahukan. berbicara. Ya. Kalau dibilang kode-kodenya, Yesus sudah memberitahukan. Kedatangan anak manusia nanti sama seperti zaman Nuh. Sama seperti zaman Sodom dan Gomora. Di mana orang hidup seperti biasa. Kawin mengawini. Sama. Oke bang. Tetapi ya, Yesus sudah mengatakan, sebentar. Yesus sudah mendahului itu sebelum orang bertanya. Bahwa aku nanti datang seperti pencuri malam. Yang tidak diketahui kapan datangnya. Kalau ada seorang pencuri memberi jadwal, itu bukan maling lagi namanya, Pak. Nah, itulah saya bilang. Iya. Oh, berarti ketika itu Yesus memang sebenarnya dia tahu, namun tidak mau memberitahukan itu. Kenapa Bapak bilang Yesus sebenarnya tahu? Karena yang berbicara di dalam melalui Yesus itu adalah Bapak. Sama seperti digital saya ini. Bapak tanya misalnya saya, apakah saya sudah makan godok-godok? Enggak usah. Ya, saya bilang, saya nggak kasih tahu lah. Iya. Nah, kan bisa aja, tapi saya yang bilang. Oke. Berarti ketika itu Tuhan sengaja membuat suatu kebohongan bahwa dia tidak tahu. Ketika dia mengatakan anaknya tidak tahu, apakah itu tidak? Padahal dia tahu loh. Menurut Bang Rudi sendiri mengatakan bahwa dia tahu sebenarnya, tapi dia tidak mau kasih tahu. Dan ketika mengeluarkan statement bahwa dia tidak tahu, berarti sebuah kebohongan dong, Bang. Oke, saya jawab. Ketika Yesus mengatakan, saya datang nanti seperti pencuri malam. Menurut Bapak, mana yang bohong? Jika dia mengasih tahu waktunya, atau dia bilang tidak tahu. Yang jujur adalah tidak tahu. Yang bohong adalah kalau dia mengasih tahu waktunya. Pencuri tidak pernah menuliskan, saya nanti datang tanggal 12 bulan 4 jam 10 pagi tahun 2020. Tak ada itu, Pak. Yesus sudah lebih dahulu menerjemahkan bahwa saya nanti datang seperti pencuri malam yang tidak tahu kapan, tiba-tiba datang saja. Justru jujur. Daripada dijawab, itulah saya bilang, maaf dalam tanda petik, kelemahan Tuhan. Firman-Nya kekal. Sebelum orang bertanya, Yesus sudah mengatakan itu lebih dahulu. Artinya firman-Nya kekal. Kalau dijawab Yesus, satu kata saya misalnya hari Selasa, artinya dia sudah bohong. Katanya seperti pencuri malam. Iya, berarti saya bisa katakan ketika itu Tuhan terjebak pernyataannya sendiri. Tuhan terjebak ini Bang Rudi. Berarti Tuhan yang Bang Rudi pahami, sebentar. Tuhan yang Bang Rudi imani terjebak dengan kata-katanya sendiri. Karena ketika di suatu tempat, suatu waktu, beliau mengatakan bahwa berjaga-jagalah bahwa anak manusia akan datang seperti pencuri di malam hari. Lalu karena mengingat akan hal itu, ketika seorang murid bertanya kepada Yesus bahwa kapan itu datangnya kiamat, dia tahu dan akhirnya karena teringat akan pernyataan yang terdahulu sehingga dia berusaha melakukan kebohongan bahwa aku tidak tahu. Ingat, aku tidak tahu itu adalah firman. Berarti Tuhan sedang berkata aku tidak tahu. Yang padahal ketika itu Tuhan tahu. Berarti Tuhan secara sengaja telah melakukan kebohongan di depan orang yang ingin belajar tentang Kristen ketika itu. Oke, saya jawab. Ya. Tuhan tidak pernah melakukan kebohongan. Kan sudah dibilang itu di kitab Ulangan. Ya kan? Bahwa Tuhan bukan manusia sehingga dia berbohong. Justru itu saya pernah katakan kelemahan Tuhan. Sekali diucapkan kalimat itu, dia kekal karena dia adalah Alfa dan Omega. Yesus juga sudah membuktikan dia adalah kekal Alfa dan Omega. Diucapkannya bahwa kedatanganku nanti seperti pencuri malam. Maka
Jawabannya yang seperti saya bilang tadi, kalau dikasih tahu waktu yang tepat artinya Yesus sudah berbohong. Bukan seperti pencuri malam lagi, tapi seperti tamu undangan pesta. Jadi kalau kata-kata Yesus, saya tidak tahu. Karena betul Yesus yang di dunia tidak tahu. Kan demikian. Bapak yang tahu, betul. Paham ya Pak ya? Justru itu tidak berbohong. Karena firman Tuhan itu kekal. Iya. Adalah satu kebohongan. Sebentar. Adalah satu kebohongan. Jika Tuhan mengatakan, hari kiamat saya ketahui kapan. Terus ditanya oleh umatnya, kapan hari kiamat? Ya saya tahu. Ya kapan? Saya tahu, pokoknya saya tahu. Itu baru berbohong. Lantas tanya, Tuhan tolonglah sebutkan kapan hari kiamat kalau memang Tuhan tahu. Yang penting saya tahu. Itulah pembohong-pembohong di dunia ini. Itulah Dajjal kata siapa kemarin ya. Ada itu kawan itu mengatakan, Dajjal itu berbohong. Katanya tahu tapi tidak disebutkan tanggal dan bulan dan tahun. Silakan, apalagi Pak? Iya. Jadi begini Bang Rudi ya. Saya tidak bukan berarti karena saya seorang Muslim, seandainya saya datang sebagai seorang yang ingin belajar, ternyata dalam kesempatan ini tidak beranjak bahwa saya sebagai seorang Muslim Bang ya. Ketika saya datang sebagai seorang yang ingin belajar dan ketika mempertanyakan identitas ketuhanan dengan segala kelebihan, setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Bang Rudi, ternyata saya tidak menemukan bahwa belum bisa meyakinkan saya. Lihat, saya berbicara tidak dalam kapasitas bahwa saya sebagai seorang Muslim. Ketika saya baru ingin mencari keselamatan, maka saya tidak menemukan suatu gambaran kebenaran lewat penjelasan Bang Rudi tadi. Itu benar, itu benar sekali. Ternyata Tuhan ketika bertanya, kemudian memberikan statement di lain kesempatan dan segala macam, kemudian dalam suatu kesempatan juga bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menghidupkan orang mati. Namun ketika di momen-momen tertentu ternyata gagal, sifat-sifat ketuhanannya tidak terlihat. Ternyata saya tidak akan mengimani Tuhan yang seperti itu. Tuhan tidak seperti Tuhan itu dalam pandangan saya bukan wujud Tuhan yang sebenarnya. Itu ketika saya datang sebagai seorang yang ingin belajar, bukan sebagai kapasitas saya seorang Muslim yang anti Kristen. Oke, saya jawab. Sekarang bisakah Bapak belajar ke agama Bapak? Dan Bapak pertanyakan kepada Tuhan Bapak, kitab suci Bapak, kapan hari kiamat? Coba, saya mau dengar. Oke. Ketika di dalam Islam tidak disebutkan secara pasti bahwa kapan waktunya kiamat. Cuma yang disebutkan adalah tanda-tanda ketika hari itu akan tiba. Sebentar Bang, saya teruskan penjelasan saya. Dihubungkan, saya kembali lagi kepada pemahaman saya sebagai seorang Ahmadi, bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa ada sebuah hadis mengatakan bahwa berjaga-jagalah bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya untuk Mahdi kami atau Isa, Mahdi dalam pemahaman saya adalah Isa. Imam Mahdi adalah Isa bin Maryam. Isa yang akan datang, Isa yang dijanjikan. Isa yang dijanjikan. Bahwa akan ada dua tanda akan kedatangan Imam Mahdi tersebut atau Isa yang dijanjikan tersebut, yaitu akan terjadi gerhana bulan di awal Ramadan dan gerhana matahari di pertengahannya. Nah, ini sangat korelasi dengan ayat di dalam Injil yang mengatakan berjaga-jagalah bahwa aku akan datang seperti pencuri di malam hari. Nah, kemudian saya agak lupa, saya sudah lama tidak lagi mempelajari Injil, baca-baca Injil. Jadi disebutkan bahwa itu akan terjadi suatu kondisi alam yang agak berbeda, agak tidak biasanya, akan kedatangan anak manusia itu. Tapi dalam pemahaman kami tidak akan terjadi proses turun dari langit, karena saya kembali lagi, bangsa Yahudi menantikan Elia tidak sampai hari ini, bahkan tanda-tanda kiamat sudah mulai bermunculan di sana sini, namun Elia yang dijanjikan tidak pernah datang.
kami yakin bahwa pemahaman, keyakinan, pengharapan, penantian, menunggu Elia tidak akan pernah terjadi. Kami juga yakin penantian orang Kristen menantikan Yesus akan turun dari langit tidak akan terjadi. Kami juga yakin bahwa yang disabdakan yang dinubuatkan oleh Rasulullah bahwa Isa Isa ibnu Maryam akan datang dan turun dari langit tidak akan terjadi. Tiga agama besar, tiga agama samawi memiliki pemahaman yang sama walaupun sosok atau pribadi yang ditunggu-tunggu itu berbeda. Tapi bukan saja di tiga agama ini, agama-agama lain pun kita mengenal Buddha, reinkarnasi Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Intinya bahwa hampir semua agama-agama yang mengklaim organisasi yang mengklaim dirinya agama menanti-nantikan seorang pembaharu, menanti-nantikan seorang anak manusia yang katanya turun dari langit, datang dari Tuhan. Tetapi prosesnya yang agak membuat membuat kami orang Ahmadiyah begitu tertarik ketika tiga agama samawi ini, Yahudi, mungkin saya keliru ketika menyebutkan Yahudi sebagai sebuah agama, tapi keyakinan umat Yahudi, keyakinan Kristen, keyakinan Islam memiliki kemiripan. Bahwa akan terjadi manusia itu akan turun dari langit, manusia turun dari langit. Tetapi mereka tidak belajar bahwa penantian bangsa Yahudi hingga saat ini tidak pernah datang. Mereka berdoa sabang hari di tembok ratapan menantikan kapan Elia akan datang. Tidak pernah. Bahkan Isa, anak manusia, Yesus yang katanya akan datang, sudah berapa ribu tahun hingga saat ini tidak pernah terjadi. Dan dan kami yakin bahwa penantian itu akan sia-sia karena mereka menantikan sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak rasional. Karena manusia tidak ada pernah sekalipun bisa kalian buktikan kepada saya bahwa manusia kecuali Adam. Tapi dalam pemahaman kami pun Adam itu memiliki orang tua. Nanti mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi bahwa proses manusia ketika dia berada di bumi, dia melalui proses yang namanya dilahirkan, dikandung oleh ibunya. Maka Yesus pun akan begitu dan tidak akan ada manusia yang bertahan hidup sampai ribuan tahun. Dia akan masuk dalam tahapan yang namanya mati. Ya, saya jawab. Begini, Pak. Ketika saya tadi menanyakan, apakah Tuhan yang Bapak sembah menjelaskan kapan hari kiamat? Jawaban Bapak lebih rendah dari saya. Saya aja berani menentukan hari Selasa tanggal 14 bulan 2 jam 10 pagi. Kenapa Tuhan Bapak tidak berani melebihi saya? Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa sadar Bapak mengakui kebenaran Alkitab bahwa nanti datang kiamat itu seperti yang disebutkan Yesus, seperti pencuri malam. Artinya Bapak mengakui bahwa benarlah Yesus mengatakan, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Karena kalau Yesus mengatakan aku tahu, berarti bukan seperti pencuri malam. Melainkan seperti kondangan, orang kawin, mantenan. Itulah sebabnya di Bible tidak dikatakan hari kiamat akan datang seperti mantenan. Di mana tanggal, bulan, dan tahun disebutkan jam. Tetapi dia seperti pencuri malam. Terima kasih, Bapak sudah meyakini itu. Kalau mengenai yang ke belakang Bapak bilang, bahwa Bapak tidak percaya Yahudi, Kristen, dan Islam itu sendiri mengatakan kalau Islam Nabi Isa naik ke langit, Yesus naik ke langit dan akan turun, Bapak tidak percaya. Itu bukan urusan saya. Itu yang menjawab nanti adalah kaum muslim sendiri, sesama muslim Bapak, yang mempercayai Nabi Isa diangkat ke langit. Cuman yang satu membuat saya agak bingung melihat Bapak ini. Allah SWT di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan ciri-ciri kiamat itu bagaimana. Tetapi di dalam hadis, Nabi Muhammad bisa menceritakan, tadi Bapak bilang gerhana ini segala macam. Ciri-ciri hari kiamat itu. Sebenarnya yang Tuhan siapa? Saya bingung. Tuhan saja tidak ada mengucapkan itu di dalam Al-Quran. Bahwa akan ada gerhana matahari, akan ada sejajar begini begono. Dan ada satu lagi dikatakan hari Jumat, kalau nggak saya salah, ada itu. Saya bingung, Pak. Bagaimana Nabi lebih tahu daripada Allah SWT? Saya nggak tahu bagaimana. Bapak nanti menjawab itu kalau mau jawab. Dan mengenai yang Bapak bilang bahwa
Saya nggak tahu dari mana nanti Nabi Isa. Bapak bilang Nabi Isa reinkarnasi. Artinya kalau dalam pemandangan agama Bapak, Nabi Isa itu reinkarnasi menjadi Mirza Gula. Dari mana datangnya reinkarnasi kalau nggak dari atas? Tidak mungkin dari dalam tanah muncul reinkarnasi seperti cacing masuk ke dalam tubuh orang. Tidak. Bahwa kalau reinkarnasi teorinya itu dikirimkan ke dalam rahim orang, rohnya. Sehingga roh orang itu, roh Nabi Isa itu berada di dalam rahim ibunya Mirza Ghulam Ahmad. Maka reinkarnasilah dia. Saya memang melihat itu dari film-film si Patkai, siluman babi, Sunggokong. Kan begitu mereka. Disuruh dibuang ke dunia reinkarnasi dalam rahim ibunya. Keluarlah dia. Artinya dari atas. Bukan itu berasal dari dalam tanah atau dari dalam air. Tidak, Pak. Nah, yang lanjutnya nanti kalau itu saya nggak bisa jawab. Karena itu keimanan orang-orang muslim yang lain. Nah, ada pertanyaan Bapak lagi mengenai kekristenan kepada saya. 9 menit lagi waktu Bapak. Silakan. Oke, baik. Ya. Jadi terkait tadi bahwa ternyata Bang Rudi mengaku bahwa Bang Rudi lebih hebat dari Tuhan dalam tanda kutip ya Bang, karena Bang berani bisa bilang bahwa kiamat terjadi pada hari sekian, tanggal sekian dan sebagainya. Tapi siapa yang pernah mengklaim Bang Rudi sebagai Tuhan? Kan tidak orang tidak pernah satupun, saya yakin hanya orang gila yang mengklaim Bang Rudi sebagai Tuhan, sehingga kita tidak layak menguji ketuhanan Bang Rudi. Jadi ketika Bang Rudi menggunakan pendekatan bahwa saya lebih jago, kapan saya jawab. bisa tunjukkan kepada saya bahwa Bang Rudi pernah mendakwakan diri sebagai Tuhan? Saya jawab, bisa saya jawab? Sekarang saya jawab. Ya. Sedangkan itu Pak, sudah lengkap hari, tanggal, bulan, dan jam. Bapak tetap mengatakan itu bukan Tuhan. Apalagi lah Tuhan yang sebenarnya Tuhan tidak mampu menyebutkan hari, bulan, dan tanggal, bulan, dan jam. Bapak tetap tidak percaya. Bapak akan percaya kalau lengkap hari, tanggal, bulan, dan tahun. Atau tanggal, bulan, dan tahun. Itulah baru Bapak percaya. Maka sampai dunia kiamat Bapak tidak akan pernah bertuhan di dunia ini. Karena tidak satu pun Tuhan di dunia ini berani menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Itulah yang saya maksud. Kenapa saya katakan saya lebih hebat dari Tuhan apapun kalau itu syaratnya ya. Kalau itu syaratnya. Saya lebih hebat dari Tuhan manapun di dunia. Ternyata Bapak sadar bahwa Pak Rudi tidak kapasitas sebagai Tuhan. Apalagi, padahal saya sudah sebutkan hari, tanggal, bulan, dan jam. Tahun tidak saya sebutkan. Bagaimana kalau itu juga disebutkan ada salah satu Tuhan? Bapak pun tidak akan percaya. Bapak hanya percaya kalau dibuat tanggal, bulan, dan tahun. Maka tidak ada satupun di dunia ini yang bisa dianggap menjadi Tuhan. Selesai. Lanjut Pak, 7 menit lagi. Halo? Iya. Jangan tidur Pak. Dikit lagi, 7 menit lagi. Ya, jadi apa ya, yang tadi terkait dengan kepercayaan Yahudi, Kristen, Islam, ini saya teringat ada sebuah hadis. Saya mungkin tetap Bang Rudi pasti akan tidak akan percaya ya. Tapi kami terkesima penggenapan sebuah hadis, sebuah nubuatan yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa akan datang suatu masa bahwa umat Islam akan mengikuti umat terdahulu. Siapa umat terdahulu? Itu Yahudi dan Nasara. Sehingga apabila umat Yahudi dan Nasara itu masuk ke dalam lubang biawak, sekalipun umatku akan mengikutinya juga. Ini hadis sahih. Dan semua umat Islam sepakat bahwa hadis ini diterima. Kenapa saya membawa hadis tersebut? Di sini bahwa umat Islam akan akan mengikuti kelakuan umat-umat sebelumnya. Apa itu? Pemahaman salah satu contoh yang paling menyolok, yang paling jelas, bahkan sangat pas sekali seperti siang hari, matahari, bahwa Yahudi percaya Elia diangkat turun langit. Kristen Yesus diangkat naik, turun lagi dari langit. Dan kasihan
saudara-saudara kami sebagian yang Muslim juga percaya bahwa bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit dan turun juga dari langit. Memang bahwa di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun, Nabi Isa akan turun. Tetapi ingat bahwa tidak bisa diartikan secara harfiah. Turun itu bahwa Tuhan sebagai tempat yang punya kemuliaan tidak berarti bahwa karena tinggi dikatakan tinggi itu berarti tinggi seolah-olah ada yang beliau di atas kita di bawah. Gambarannya secara konkret bahwa atas bawah tidak. Kemuliaan itu tidak terjamah oleh akal. Saking tidak terjamah karena kita menganggapnya bahwa itu suatu kemuliaan, suatu ketinggian yang tidak terjamah oleh akal manusia. Sehingga di dalam Al-Quran dan dalam hadis disebutkan tinggi atau lain sebagainya, itu sebagai perwakilan daripada sebuah kemuliaan. Jadi ketika bahasa kitab suci mengatakan bahwa turun, tidak berarti bahwa turun dari langit. Itu berasal dari Tuhan yang empunya singgasana tertinggi. Sama juga seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi saya sangat melihat bahwa Rasulullah telah menubuatkan 1400 tahun yang lalu telah menubuatkan bahwa umatku akan sama persis. Dan hari ini terbukti. Saya bisa katakan kepada Bang Rudi bahwa Yahudi punya keimanan, punya kepercayaan walaupun tidak diimani oleh orang Islam. Orang Kristen punya cara kepercayaan yang walaupun tidak diimani oleh orang Islam, tetapi orang Islam mirip seperti itu. Sehingga ketika bahwa kepercayaan itu dianggap bahwa masuk ke lubang biawak, ternyata orang Islam pun sekarang saat ini sedang berusaha mencoba masuk ke lubang biawak yang sama. Bisa saya jawab? Lebih Bang Rudi. Jadi sebenarnya saya pingin masih mau dilanjut, tapi karena Bang Rudi yang punya room, yang punya ini, oke, saya manut dan silakan di. Saya jawab. Ini jawaban terakhir Pak ya, karena sudah 3 menit lagi. Ya Bang Rudi. Ya. Saya jawab. Kalau mengenai nubuatan seperti itu Pak, di Alkitab itu sudah lebih dahulu, 2000 tahun yang lalu, bahwa akan ada yang murtad. 1 Timotius 1 ayat 4. Mereka akan ikut setan-setan dan ajaran hantu-hantu belau, iblis. Sudah dibilang itu Pak. Orang Kristen banyak, pengikut Yesus banyak yang murtad. Kalau mengenai itu Pak, lebih dahulu Bible menyebutkan itu. Dan itu disebutkan 2000 tahun yang lalu. Kalau Bapak bilang bahwa Elia dari bumi naik ke surga dan ada di perjanjian baru dia turun lagi. Dan Yesus bukan dari bumi ke surga Pak, tapi dari surga ke bumi dan naik kembali. Karena memang asalnya dari surga. Kalau Elia dari bumi, maka dia bisa kembali ke bumi. Tapi bukankah Elia juga dari surga? Bukankah Elia juga di atas kehendak surga? Iya, betul atas kehendak surga, tetapi dia orang bumi. Dari bumi dia Pak lahir. Oke, saya lanjutkan. Itu pun Bapak tidak percaya. Lantas bagaimana Bapak percaya kisah Isra Mi'raj? Saya nggak tahu lagi bagaimana pikiran Bapak. Oke, Bang. Oke, karena Abang menyinggung Isra Mi'raj. Jadi begini. Sebentar, ini ada terakhir. Sebentar Pak, Bapak harus berjiwa besar. Iya. Oke, Bang. Kita buat sesi besok lagi. Dari bumi Nabi Muhammad naik ke surga. Dari surga turun lagi ke bumi. Kalau saya orang berpikiran, sama sekarang juga ada pendeta di orang Kristen mengaku-ngaku Pariaji sama Mantova dibawa ke surga. Kalau saya mengatakan Pariaji dan Mantova itu pembual. Kalau sudah sampai di surga, takkan ada satu manusia pun yang mau turun lagi ke bumi. Sudah enak kali di surga. Ngapain turun ke bumi? Itu sebuah fakta. Apalagi di surga itu ada nanti dewi-dewi yang cantik bermata jelita, montok-montok. Ngapain turun ke bumi? Bagus tinggal di surga terus. Pariaji dan Mantova, makanya saya bilang, saya nggak percaya kalian. Bahkan dibilangnya Tuhan berbicara kepada saya, maka kau harus mencabut Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Buat kitab suci baru. Yesaya Pariaji 1 ayat 1. Maka tertidurlah saya. Ayat 1, ayat 2, saya bermimpi atau dibawa penglihatan, dibawa ke surga. Sampai di surga, ayat 3. Tuhan Yesus berkata gini-gini dan segala macamnya Pak. Oke Pak, saya cukupkan sampai di situ dulu. Ya. Kita harus sportif Pak. Ini sudah 1 jam. Besok saya kasih lagi Bapak 1 jam lagi bertanya. 45 menit ya, ikut menunggu Bapak. Jadi 1 jam. Saya kalau Bapak closing statement boleh?
Oke, silakan, silakan, silakan. Oke, jadi begini Bang ya, terkaitmu karena tadi Abang ada singgung sedikit terkait Isra Miraj, inilah Ahmadiyah. Saya harus sebutkan, saya harus katakan bahwa Ahmadiyah meyakini Isra Miraj. Tetapi proses dan bagaimana itu terjadi tidak sama seperti saudara Muslim kami pahami. Kami memiliki pemahaman yang agak berbeda. Walaupun Isra Miraj itu betul ada, tapi tidak terjadi dalam secara fisik, secara zahir, secara langsung seperti itu. Jadi itu merupakan perjalanan roh. Kami tidak meyakini bahwa Rasulullah ketika itu diperjalankan dengan tubuh kasarnya bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Yerusalem, itu bagi kami itu tidak seperti itu. Kami meyakini itu terjadi, tapi itu berupa suatu pandangan rohani. Ketika itu Rasulullah diperjalankan dalam tidak dalam bentuk fisik. Jadi itu pandangan semacam penglihatan yang diberikan kepada Rasulullah ketika itu. Itu sebagai sebuah penghiburan karena ketika itu Rasulullah baru selesai melaksanakan sebuah perang dan banyak sekali sahabat-sahabat yang meninggal, sehingga Rasulullah semacam mendapatkan penghiburan bahwa tidak usah bersedih hati, engkau akan ini seperti ini, bahwa itu tamsilannya bahwa Islam akan menjelajah sampai ke sana, sampai ke Yerusalem dan sebagainya. Itu bukan tidak berarti bahwa Rasulullah berjalan ketika itu, apalagi mengendarai seekor binatang, seekor ini yang buruk, itu tidak. Kami tidak memiliki pemahaman kami, tapi mohon maaf, silakan mereka dengan kepercayaan mereka, kami juga dengan kepercayaan kami. Tapi sumber kami tetap sama Al-Quran, sama hadis. Jadi terima kasih Bang Rudi atas kesediaan waktunya, kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Saya minta maaf dengan perkataan-perkataan saya yang mungkin dianggap kurang mengenakan, tapi saya berharap mudah-mudahan Bang Rudi tidak kapok-kapok lah untuk mengundang saya lagi, bisa berdiskusi. Ya, kita minimal membangun pengetahuan dan semakin melekatkan rasa persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Demikian Bang Rudi. Ya. Terima kasih Pak ya. Saya langsung dari sini. Kawan-kawan, malam ini sudah kita mendengar sebuah dialog yang santai, tidak perlu tegang-tegangan otot, karena Pak Nur Muhammad ini suaranya santai ya, enggak kuat. Jadi saya pun harus mengimbangi, santai kawan. Kadang kita ikut juga, kalau dia kuat jadi ikut kuat gitu ya. Dan saya baru mendapat pengetahuan ini kawan. Maaf Pak Nur Muhammad, saya keliru. Saya kira Bapak bersama dengan Geraha Mualaf itu dan anggota gengnya itu, bahwa proses Isra Misra itu langsung dalam tubuh utuh, kayak kata si Amir Al-Qadri. Makanya pernah saya katakan akan hancurkan atmosfer. Saya keliru, sorry ya, saya kira itu iman Bapak ya. Sudah, saya tutup saja sampai di sini. Kawan-kawanlah yang menembak ilmu. Sekarang kalian sudah mengenal bahwa tidak hanya ada satu golongan Islam, tetapi ada banyak, dan kita harus menghargai dan menghormati. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.